semuanya. Halo. Kenalin, nama aku Theodora Nasya dan ini. Aku Florencia Karna Suherman. Jadi kita sebenarnya hari ini ada rencana sebuah acara. Iya. Cuma di mana nih tempatnya nih? Jadi sekarang kita di Wihara Amurwa Bumi Cibinong. Nah, jadi tujuan kita tuh apa sih kesini sebenarnya? Jadi sebenarnya tuh tujuan kita kesini tuh kita ini sedang melakukan misi rahasia, yaitu podcast pertama SMA Madu Waluya Cibinong. Halo semuanya. Jadi di sini adalah podcast pertama dari OSIS SMA Madu Waluya Cibinong. Dan di sini temanya itu yang kita bawakan itu adalah Excellent Chinese New Year. Nah, Excellent apa nih? Baru dengar nih. Jadi nih ya, di kantong ini itu adalah yang kabau. Nah, kalau misalnya kamu mau tahu lagi lebih lanjut, bisa tanya aja langsung ke narasumbernya sama Romo sama Ramani. Oke, halo semuanya, apa kabar? Terima kasih ya buat kesempatan ini buat kita untuk memperkenalkan apa sih Imlek itu ya. Imlek itu, perkenalkan saya Yulia. Ini suami saya. Untuk bukan masalah untuk menjelaskan tentang Imlek itu saya serahkan sama suami saya. Ini Imlek ya, apa Imlek kan? Imlek itu ini kan sebenarnya salah satu hari raya keagamaan yang merayakan khusus kalau Imlek itu sebenarnya agama Hindu. Karena ini kan agama yang baru saja diakui oleh pemerintah. Jadi memang setiap tahun, setiap 12 bulan sekali ya, setiap antara bulan Januari dan Februari itu orang-orang keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia khususnya dan juga di dunia itu akan merayakan Hari Raya Imlek. Ini tahun baru Cina atau dibilang juga Xinjia, Chinese New Year. Onyen, itu banyak sebutannya tergantung daerah masing-masing. Jadi ini sebenarnya raya tradisi atau keagamaan karena ada banyak prosesi yang dilakukan, ritual yang dilakukan sebelum kita menyambut dan merayakan hari Imlek itu sendiri. Ya, misalnya 1 minggu sebelum Imlek itu kita biasanya membersihkan atau memandikan arca-arca rupang ya. Jadi rupang para dewa di sini gitu. Dan diyakini para dewa itu khususnya dewa dapur Kapuntong nanti seminggu sebelum Imlek naik ke atas langit untuk melaporkan kejadian-kejadian selama 12 bulan ini kepada Kaisar Langit. Jadi bagaimana manusia yang tinggal di bumi ini perilakunya seperti apa. Makanya sajiannya pun diberikan sajian yang manis-manis. Ya, nanti ada hal yang baik-baik dibicarakan. Nah, setelah itu baru ada persembahyangan para leluhur biasanya menjelang Imlek. 1 minggu itu sudah boleh sembahyang pada meja abu leluhur biasanya ada yang sajian-sajian persembahan keluarga melakukan sembahyangan sampai ada Imleknya. Ini rangkaian Imlek ya, jadi saya jelaskan sebelum Imlek, jadi pada saat Imleknya, dan setelah itu biasanya ada persembahyangan kepada Tuhan, Lentikong, dan Imlek ditutup 15 hari setelah Imlek, namanya Cap Bume. Jadi kita boleh mengucapkan selamat Hari Raya Imlek, selamat tahun baru Imlek ini dari tanggal 1 Ciagwe namanya, pada saat Imlek sampai 15 hari. Jadi orang yang belum berjumpa tuh antar teman, antar keluarga, kerabat. Tentang waktu 15 hari itu masih oke, selamat Hari Imlek ya, fungsi gitu, ciongi. Jadi seperti itu. Jadi Imlek adalah Hari Raya keagamaan. Ya, itu dari saya. Ada tambahan? Dari Namanya kalau dibilang keagamaan kan tadi katanya agamanya Konghucu, tapi sebenarnya orang agama apapun tapi masih keturunan Chinese biasanya masih merayakan Imlek. Benar ya, kalau Kristen juga, yang Islam juga, kalau mereka masih keturunan Chinese pun masih merayakan. Jadi kadang ada kontroversi juga, kok bisa agama atau ini tradisi gitu, tradisi keturunan Chinese. Jadi itu kembali ke masing-masing individu. Kalau dia sudah Muslim atau sudah Kristen
yang Muslim atau yang Kristen tapi mau ikut merayakan Imlek pun kita tetap menyambutnya juga welcome. Jadi itu sepertinya sekarang udah dirayakan banyak orang. Iya, betul. Jadi nggak apa-apa ya kita luruskan karena ada yang bilang ini ritual tradisi, bukan keagamaan karena dilaksanakan keagamaan bukan punya agama umum saja. Tidak, Buddha hari rayanya sebenarnya Waisak, ya, tapi ada orang-orang yang beragama Buddha masih keturunan Tionghoa, Chinese Masih ikut merayakan ya guys. merayakan gitu. Tapi merayakannya dengan penuh rasa sujud-syukur, penuh hormat, bukan cuma sekedar makan-makan, nah itu juga itu yang disebut keagamaannya seperti itu. Tetap ada keagamaan Buddha gitu. Kita menyambut Imlek seperti apa nih? Agama Konghucu seperti apa? Yang Katolik pun ini seperti apa? Kan ada sekarang ada misa Imlek gitu. Nah itu sebenarnya kita bisa bilang hari raya keagamaan, kan agama itu merayakan juga gitu. Ini menghormati juga Imlek sebagai salah satu perayaan yang perayaan Universal ya. iya yang bisa dirayakan juga, nggak salah juga. Oke. Nanti kalau begitu di sini Imlek itu benar-benar hari universal ya. Universal, jadi universal. Tapi bisa juga disebut sebagai hari rayanya agama Konghucu karena memang itu dihitung Imlek itu dihitung dari hari lahirnya Nabi Konghucu. Iya. Jadi kan 2572 tahun ini itu dihitung dari hari kelahiran Nabi Konghucu. Tahunnya 551 sebelum Masehi. Jadi dihitung dari kelahiran Nabi Konghucu. Jadi memang orang-orang yang orang Konghucu itu mengklaim ini agama dia, ini hari raya dia seperti itu. Tapi kita semua ikut merayakan ya. Merayakan. Oh ya, menyambut ya. Ikut-ikutan mau pakai baju Imlek, ya pasang lampion. Terima angpau nggak? Terima angpau ya? Lampion juga. Karena kan tanggal 1 sampai tanggal 15 itu masih bisa mengucapkan selamat baru, kungsing gitu ya. Masih bisa terima angpau. Tapi kalau hari ke-16 dengan masih angpau masih keluar ya kita. Pikir-pikir dulu. Jadi anak-anak kan masih aja ya kalau kayak gitu boleh lah. Kalau hari ke-16 pun masih bisa kemudian terus ada yang mau ngasih angpau. Terima aja ya, kita memberi kesempatannya untuk memberikan kepada kita. Oke. Nah, terus gini, bicara tentang tahun kerbau itu sebenarnya apa sih? Kayaknya pernah dengar. Iya, tahun ini tahun kerbau ya. Iya. Jadi kita kan ada 12 sio. 12 sio itu dari mulai yang paling tua itu tikus sampai ke babi. Itu 12 sio. 12 sio itu coba dijelaskan Bapak. Sebenarnya saya ini guru agama Buddha. Guru agama Buddha kalau Imlek ini kan kita kurang memahami banget ya, tapi tetap kita pelajari. Namun ada keterbatasan. Karena kalau kamu tanya Buddha saya mungkin paham. Tapi kalau tanya tentang Imlek, kita berdiskusi sama-sama aja ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi kita ini kan di sini di arah Moro Bumi Cibinong ini kan agama Buddhanya tradisinya seksinya Tridharma, di mana selain kita mempelajari juga ajaran Buddha, kita juga sedikit-sedikit mempelajari ajaran Nabi Agung Konghucu sama Nabi Agung Lao Tse. Ya, kita tetap merayakan gitu. Nanti ada panggilan Nabi Lao Tse juga kita rayakan, gitu. Peringati lah. Baik, mengenai 12 sio itu sebetulnya ini apa ada ini zaman dulu jadi Tiongkok itu di Tiongkok sana ada orang bijak ya. Kalau legenda yang sekarang ada di internet itu kalian bisa buka ya, di internet itu ada banyak sekali versinya. Cuman yang paling hampir sama itu ya versinya itu legendanya adalah di mana ada satu saat Kaisar Langit Wong Tati itu berulang tahun. Lalu dia berpikir bagaimana yang menentukan satu tahun ini pergantian setiap tahun gitu ya. Dia berpikir ya udah, aku akan mengundang para hewan aja, para binatang yang ada di bumi. Biasanya manusia dan hewan itu kan dekat gitu ya, akrab, untuk menentukan biar mudah diingat gitu. Dengan nama-nama hewan udah diingat nih, ini tahun apa, tahun berapa gitu. Itu ya perlombaan binatang yang bisa menyeberangi sungai. Ada sungai yang cukup lebar dan deras airnya. Pertama kali datang menghampiriku itu akan aku hitung nanti banyak 12 hewan gitu ya. Nah dengar juga ya pendapat ya. Yang cukup menarik ini cuma sebagai legenda ya, ini bukan
bukan sejarah yang ada, legenda yang muncul setelah adanya 12 sio. Ini dengan kepandaiannya si tikus jadi nomor 1 karena kan pada saat menyeberang sungai itu dia menaiki punggungnya si kerbau ya. Jika mau hampir dekat dengan si kaisar dia lompat. Kemudian setelah tikus ada kerbau, setelah kerbau ada harimau 3, baru kelinci. Habis kelinci ada naga. Naga hewan yang kelima gitu kan. Iya, 5. Baru di naga ular kuda, ini susunan ini, ular 6, kuda 7, kemudian ke-8 kambing, ke-9 monyet, ke-10 ayam, ke-11 anjing, 12 babi. Nah, babi ini yang paling belakang. Ini menarik juga nih ketika si babi muncul ini orang pada nunggu kan udah 11 nih, mana 1 lagi gitu. Berapa lama waktunya jedanya antara si anjing sama si babi gitu ya. Akhirnya pada pegangan siapa nih hewan terakhir muncul lah dia. Terus babi gitu ya, kok bisa dia kan males gitu kan katanya nih kata temennya. Begitu pernyataan yang muncul pertama kali adalah makanan dari sini gitu ya, karena memang udah terakus katanya. Jadi itu hanya melengkapi legendanya saja. Cuma kenapa ada ini? Sebetulnya ada orang bijak zaman dahulu kala di Cina untuk menentukan bagaimana menghitung pergantian tahun. Ya, biar memudahkan adalah dengan adanya perhitungan 12 sio. Kalau sekarang kan mudah sebetulnya, kita ada 1 tahun itu ada 12 bulan gitu. Jadi bulan pertama kita kan Januari ya di tahun ini, jadi di setiap bulan Januari atau Februari itu pasti Imlek itu jatuhnya antara Januari dan Februari. Tidak mungkin di Maret, April, Mei, Juni, nggak mungkin gitu ya. Perhitungan pasti andai kata mundur ada lun namanya, ada 13 bulan itu kali di Februari akhir gitu. Dan dia nggak melebihi tanggal 20 Februari, tidak, pasti di bawah tanggal 20 Februari yang lebih itu. Jadi ini hanya untuk memudahkan ya, menghitung pergantian tahun itu. Makanya dia ada karena menentukan tahun, bulan, hari, bulan unsurnya ada kan, ada tikus tanah, itu kerbau logam, kerbau tanah dan sebagainya. Ada perhitungan peruntungan lagi ya, yang menurut kita nih dari tradisi Buddhis Tridharma ini itu bisa jadi hanya sekedar mitos-mitos saja gitu, untuk keselarasan antara manusia, alam, dan juga makhluk-makhluk lainnya harus selaras. Dihitunglah ada 5 unsur, ada 12 sio dan lain sebagainya. Itu sih dari saya. Jadi kan ditanya ini kerbau kenapa jadi tahun kerbau gitu ya? Ya, kerbau ya. Ini kan karena udah selesai yang sudah jatahnya yang ganti tahun kerbau. Tahun lalu ini kan tahun tikus ya. Pernah ada yang share itu tahun tikus itu kan kita itu seperti tikus katanya. Mau keluar ngumpet-ngumpet di dalam lagi. Balik lagi kemarin kan ada COVID ya. Tahun ini kan kita lagi pandemi itu dunia, jadi memang seperti tikus kayaknya. Kamu mau keluar kalau mencari makanan baru masuk lagi buru-buru. Jadi dia akan bersembunyi di tempat yang paling aman, menghindari kerumunan. Kalau tikus kan ada makanya dia langsung kabur. Sekarang dilanjutkan si kerbau yang katanya harus berjuang, bekerja keras ada untuk mengembalikan yang kemarin-kemarin setelah kekacauan kemarin itu kan akan kerja keras. Si kerbau ini ibaratnya kayak gitu. Kalau logam emas ya, kalau itu sih ada logam, ada air, ada api, ada tanah, ada air, udara ya, kayu. Itu kembali ke keselarasan alam kayak Feng Shui kan, itu kembali ke itu mengatur dari Feng Shui dan takdir gitu sih. Jadi kita ini lahir di tahun apa, itu unsurnya apa. Kalau di kita itu ada di Chinese itu ada perhitungan takdir, pada itu kita lahir jam berapa, hari apa, terus unsurnya apa itu nanti kalau kamu ada kan suka ada gitu kalau suka nonton film-film itu film Facebook apa itu dia gitu, kamu lahirnya jam berapa, hari apa, unsurnya apa, tahunnya apa, dia itu bisa tahu, bukan bisa tahu, bisa membaca kamu ini nanti akan jatuh sampai apa, akan bagaimana, kakinya tanggal berapa, itu dia tahu dari perhitungan itu.
ini kalau ada yang dihitung pajak gitu, karena memang pas itu menghitung. Karena teman kami itu belajar untuk pajak itu 4 tahun baru kemudian ngitung. Rata-rata kalau yang kita suka nonton bayar komedi itu mereka menghitung. Dan memang kalau orang itu hitungannya itu kan pinter ya, dia itu yang sih ya kita bisa bilang kalau orang dari situ memang Sampai jodohnya siapapun, sio tikus harus jodoh ini. Benar itu harus cari karena akan selaras nanti kehidupannya, ekonominya, harmonisasinya. Karena kalau nggak selaras mereka akan Kan banyak tikus ya, ekonominya nggak bagus. Makanya orang tua zaman itu kalau mencari anaknya laki-laki sio ini harus jodoh dengan sio ini. Karena kalau zaman dulu itu nggak ada yang pacaran, mereka pasti akan dijodohkan dan memang kelihatannya yang dijodohkan itu bisa awet sampai umur seumur hidupnya. Kalau zaman sekarang kebanyakan pernah nggak kamu ke pengadilan agama di Cibinong? Kita ini suka donor darah dan itu letaknya antara pengadilan agama dengan kayak gitu dari terus sebelahnya. Itu pengadilan agama nggak pernah sepi dengan perceraian. Setiap hari sampai macet. Kan nggak paham juga kenapa semakin banyak yang cerai. Karena tidak selaras dengan alam, tapi kalau orangnya itu sentimennya sendiri ya. Bukan kita membanggakan dia, karena memang kita tidak membanggakan dia. Kalau yang dijodohkan, yang orang tua yang sekarang ini itu dia bisa awet sampai tua, bisa awet sampai seumur dan kelihatan juga kalau orang tua itu umurnya panjang. Banyak yang umur satu kakek nenek, umur masih baru, karena dia selaras dengan alam dan itu dihitung. Makanya Kalau saat ini mungkin jarang ya, zaman dulu ya Iya. saat ini juga jarang. Makanya kan- Orang keturunan Chinese juga saat ini mungkin bisa jadinya perhitungan pajak. dan itu kan bangun rumah pun ada feng shui-nya. Iya. Itu diselaraskan dengan penghuni Ada rumah. kemana nih gitu sih? Penghuni rumah, kamu lahir di tahun apa? Kamu tahun 2005 ya? Terus Mbak Opina jadinya sebenarnya maunya tua, jadi kan tanggal 7 Februari. Oh, Februari kamu belum ganti tahun tuh. Kalau Iya, sekarang tapi Januari. oh masih maunya tua. ujungnya ya. Makanya kalian jatuh berdua ya? Iya, maksudnya belum ganti belum ganti tahun ya. Nah itu artinya kan ada unsurnya apa? Unsurnya ini kan yang mewakili tanah, ini unsur kehidupan. Kita ada butuh tanah, kita butuh air, ini unsur yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi butuh air, butuh api, butuh udara, butuh kayu itu kan untuk itu, sama apa lagi butuh logam. Itu yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Nah kalau hati-hati kalau kamu memberitahu jam lahir, sudah pasti tahu harinya, tanggalnya. Kalau tanggal sama tahun kan bisa cari di internet ya, kamu lahir tanggal 21 Februari tahun 2000. Sudah itu tanggal harinya apa? Tapi kan mereka nggak tahu jam lahir kita. Kalau kamu jangan sampai kamu tuh memberitahu ke sembarangan orang jam lahir kita. Itu yang bisa kamu kena pelet, kena teluh. Karena yang kita itu karena dia tahu detil jam lahirnya. Jadi hati-hati kalau memberitahu. Kan kalau jam lahir kan sampai tahu. Nggak ada ya isi data tanggal lahir, tempat tanggal lahir, jam lahir nggak ada ya. Makanya itu bahaya kalau orang-orang yang punya ilmu buruk itu mau mencari kita dengan yang di belakang itu bisa. Jangan dulu ada yang mau kirim tahu lagi nih. Yang lahirnya apa nih? Kamu harus tahu tanya mama yang lahir apa, kita harus tahu ilmu lahir kita sendiri. Tapi memang untuk menghindari mitos-mitos yang ada sekitar Imlek ini harus cari tahu yang benar ya. Seperti mana banyak juga yang mitos-mitos yang berkembang. Harus seperti apa gitu dan sebagainya. Ada Oke, ada. Nah, biasanya kalau yang Imlek begini kan kalau udah pandemi itu biasanya kalau di Imlek itu gimana sih? Kalau di Wihara kalau pas sebelum Imlek itu kan ini ramai banget ya, datang orang-orang. Memang yang ini yang kita lihat ya. Kalau yang sembahyang di sini itu bukan cuma orang Buddha kok lucu. Saya juga nggak ngerti kepercayaan mereka itu gimana, karena kita ada berbeda agama pun itu sembahyang. Mungkin mereka karena ada yang dalam mimpi, ada dimimpiin, kita saya harus kesini, ada dia gitu kan. Ya udah ya silahkan kan ini nggak pernah ditutup, tempat kita tempat umum, siapapun boleh datang, siapapun boleh beristirahat di sini, siapapun boleh masuk di sini, kita semua welcome di sini. Siapapun tiba-tiba ada kayak gitu. Biasanya kalau malam Imlek itu semakin malam semakin ramai. Terus biasanya kita itu ada kebaktian
tempatnya menyambut Imlek itu dari sekolah minggu, dari pemuda, dari majelis kita campur gabung karena sekolah minggu lebih awal, nanti dilanjutkan pemuda sama majelisnya, ibunya campur umum. Dan juga biasanya suka ada acara yang besar, apa? Jual kado, bagi angpau, kita ada acara, banyak acara sembahyang bersama. Ini menyambut Imlek dengan sukacita. Iya, persembahyangan bersama. Ada barongsai. Iya, pasti. Biasanya kalau Imlek itu pasti meriah dengan barongsai suara yang kencang banget. Tapi untuk tahun ini kita semua merasakan ya. Yang Natal pun merasakan, kemarin Natal juga di rumah, yang Lebaran, yang Idul Fitri pun sama. Ternyata Imlek pun kebagian kita. Itu udah di rumah juga. Iya, kita jadi merayakan Imlek di sini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan juga harus bagus banget nanti. Jadi sebelum masuk nanti tangan kita akan tes juga dengan termogan. Tahun ini kita nggak ada kebaktian, biasanya malam ini kita ada kebaktian. Kalau kebaktian itu kan mungkin berkumpul sekitar 1 jaman ya, dengan berkumpul banyak orang. Kalau sekarang cuma sembahyang, kita pulang sembahyang, jadi lebih ringan, nggak ada penumpukan perkumpulan massa. Jadi masih diperbolehkan oleh tim gugus covid di sini, masih boleh dibuka karena untuk persembahyang langsung pulang. Apa ibadah ya? Ibadah, saya pulang. Gantian aja nanti. Hanya untuk persembahyangan, tidak ada kebaktian. Dan ini lagi kalau kita lihat ini ya, orang kalau misalkan ada yang berkenan, biasanya kan umat Buddha itu identik dengan penyembahan berhala, ada seperti itu bilangnya. Pengupang-upang patung-patung besar-besar kok disembah, dipuja, dikasih buah-buahan, dikasih kayak gitu kan. Banyak banget orang yang mengatakan kalau umat Buddha itu sama dengan berhala membuat patung. Padahal Bapak Ibu teman-teman semuanya, kalau kita umat Buddha itu ada atau tidak ada rupa Buddha, ada atau tidak ada rupa dewa, itu nggak masalah karena yang kalau ingin baik itu ya perbuatan, kalau ingin bahagia berbuat baik. Kalau dengan sembahyang tapi perbuatan buruk ya enggak juga. Kalau misalkan kita sembahyang tiap hari, kamu kalau tanam pare menyesal karena pare ini pahit ternyata, saya doain tiap hari berdoa tiap hari biar jadi apel, ya bisa kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau ada rupa ini cuma sebagai simbol mengingatkan kita akan jasanya. Jadi kalau ada rupa sang Buddha, oh terima kasih jasanya telah mengajarkan dhamma untuk saya sehingga saya bisa melaksanakan dhamma dan bisa berbahagia dalam kehidupan. Dengan adanya rupa Dewi Kuan Yin, kenapa kita puja dia? Kenapa kita memberikan persembahan sama Dewi Kuan Yin? Pernah kenal ya rupa patung Dewi Kuan Yin? Iya. Patung Dewi Kuan Yin ini kan diibaratkan sebagai sosok seorang perempuan, seorang ibu, seorang dewi belas kasih. Jadi ini simbol semoga saya bisa memiliki belas kasih seperti rupa ini. Dan kenapa kita beri persembahan kayak buah-buahan kayak gitu? Terima kasih loh, saya sampai hari ini bisa sehat, bisa bekerja, bisa memperoleh rezeki dan bisa mempersembahkan buah-buahan ini. Ini hasil kerja saya, ini hasil dari saya suka malam menyebarkan belas kasih itu bisa. Ini juga ada simbolnya, ini penerangan. Semoga ya dengan kita memasang lilin kita bisa melihat terangnya jalan, karena kita jalan di jalan sehingga bisa berjalan di jalan ini. Sama dupa juga ya. Dupa itu kan harum, itu juga lambang keharuman dhamma, lambang keharuman kebenaran. Semoga lambang apa dengan kita pasang nio ini, dupa ini, harumnya dhamma ini menyebar ke segenap penjuru alam sehingga semua makhluk pun bisa merasakan kebenaran. Bunga juga ada lambangnya. Bunga ini kalau saya dulu suka memberi saya bunga melambangkan keharuman. Padahal harumnya itu dupa yang melambangkan keharuman. Tapi kalau bunga bukan melambangkan keharuman. Tapi bunga ini melambangkan ketidakkekalan. Karena yang tadinya cantik, wangi, dalam waktu seminggu juga akan layu dan jelek, kan? Jadi kering dupa. Itu juga dengan tubuh kita ya, mengingatkan kita untuk tidak melekat, tidak serakah, tidak penuh kemalakan. Iya. Karena kan semua pun akan tidak kekal, akan hilang dari itu. Itu semua masing-masing ada sendiri. Dan memang kebanyakan dari kita yang memang kita akui kebanyakan memang berhala.
karena dengan tidak paham mereka itu kita minta naruh buah atau sekilo tapi permintaan banyak. Dia soboknya dengan sekilo apel tapi dia berdoanya banyak banget. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Padahal tak kalah tadi ini ada editan ya. Nah, soalnya takutnya ada yang iya. Jadi kalau misalkan kita mau dalam agama bersih, kita tidak meminta, karena jika ingin bahagia, berbuat baik. Tidak diminta pun atau berbuat sendiri, teman seperti rumput ya. Kalau rumput kan kalau nggak ditanam pun dia kan tumbuh sendiri. Tapi kalau dia dirawat dia nggak baik terus. Dan kalau misalkan dengan berbuat baik, kita bisa membuat orang yang subur. Tapi nggak diminta pun pasti berbuat. Ya kan? Semua juga sama aman, Iya. baik, berbuat baik. Iya. Perbuatan baik yang kita lakukan sama ya semua bapak mungkin juga mengajarkan itu berbuat baik maka kita akan kembali kepada yang buruk itu. Jadi kalau berbuat buruk kamu sendiri akan akan menerima hasilnya. Ya, gitu. Panjang. Panjang ya, ceramah ini masih terkes. Berarti Nasya, Ya nih sebagai yang baru kenal lagi dengan budaya Chinese gitu. Ini pernah dengar beberapa mitos. Oh, Nah, oke. jadi yang pertama orang yang belum menikah tidak boleh memberi angpau. Nah, Mitos. itu Mitos ya. Dulu juga saya lagi kecil apa ini apa sih namanya tante saya adik bapak saya itu kan belum merit ya. Karena kan kalau belum merit belum boleh terima angpau jadi tradisi dari orang tuanya ditentu kayak gitu orang tuanya dia nggak kasih angpau. Tapi karena dia udah kerja dia punya banyak uang dia benar-benar niat mau kasih ponakan-ponakannya kan dia nggak pakai angpau dia cuma kasih duitnya aja. Dia gitu. Karena yang nggak boleh angpau kan kertas ang itu kan merah, angpau itu bungkus jadi bungkus merah. Jadi dia lepas uangnya atau enggak dibeli cepat satu-satu gitu. Itu waktu itu apa yang saya juga nggak tahu kenapa kalau orang yang belum merit kok nggak boleh memberi angpau. Coba bapak bisa mungkin. Ya, ini kan lagi membahas mitos ya. iya Itu mitos. myth or fact gitu ya, itu Iya. fakta. Jadi itu Fakta. itu mitos sebetulnya karena memang gini orang yang memberi itu orang yang sudah mampu. Jadi memberi kepada saudara atau bahkan orang lain yang kurang mampu itu boleh sebetulnya. Bahkan ketika dia memberi, katanya gini mitosnya adalah kalau orang yang belum nikah sudah memberi angpau nanti katanya susah rezeki, susah jodoh. Padahal ya juga namanya orang baik pasti dapat baiknya. Itu adalah kita kembali kepada Bung Karno lagi ke Buddha. Karena ini mitos, ada juga orang yang udah tetap pengen memberi tapi nggak pakai angpau, gitu ya, boleh nggak? Boleh gitu aja. Tapi ada juga yang pakai angpau juga, nggak apa-apa sih. Kenapa masalahnya gitu? Karena gini, karena itu akan jadi mitos yang tidak baik buat nanti para regenerasi yang logis pemikirannya apa sih kok masih nggak boleh, masih boleh gitu. Cuma memang ini tidak ada alasan logisnya dari orang tua kita juga, nggak ada jawaban juga. Kenapa gitu orang belum nikah kok nggak boleh kasih angpau? Yang nggak boleh itu orang belum nikah, belum kerja, kasih angpau dari mana gitu? Belum punya masa dari orang tua dikumpulin duitnya dikasih angpau. Nah itu makanya buat dia aja dulu buat sekolah, buat meneruskan cita-citanya gitu. Jadi kalau misalnya kenapa kalau dia masih angpau belum merit, ya harusnya secara pandangan kalau kita hubungan dengan agama Buddha juga kok kan orang mau berbuat baik, masalah sih gitu. Sebenarnya jadi mitos itu. Kenapa apa sih kayaknya? Selama ini kayaknya main-main aja gitu. Jadi ya. Iya. Ada yang mau disana? Enggak. Setuju ya. Jadi yang kedua nggak boleh menyapu lantai rumah saat hari hanya. Nah, ini juga menarik nih. Kenapa nggak boleh? Karena gini, biasanya kalau Imlek itu keluarga pada kumpul, orang-orang pada datang berkunjung. Masa banyak orang yang kita nyapu sih? Ya tidak pantasan. Tidak pantas aja sebetulnya. Ini mitos lagi, katanya rezekinya Ya, lah. Nah ini mitos. Rezeki itu bukan dari nyapu, bahkan kalau ini kita nyapu kok. Kita biar bersih rumah. Kalau orang pada pulang, ada rumah, nyapu dulu aja nggak apa-apa gitu.
Mungkin waktu itu pemikiran orang-orang tua kita karena nggak pantas ada tamu kok nyapu, jadi akhirnya diputuskan untuk salah Imlek nggak boleh nyapu. Ya zaman dulu kan, zaman kita ya Chinese, kebanyakan rumah-rumahnya dari anak tuh sapu lidi, berisik, saya tangannya kemana-mana juga ini mengganggu orang lagi makan dan lain sebagainya, gitu akhirnya udah nggak boleh nyapu gitu. Cuman yang sekarang jadi muncul pemikiran-pemikiran, nggak boleh loh. Jadi karena kita nih dulu, saya juga nggak tahu ya kecil pernah pergi anak apa ya nyapu sama orang tua, nyapu ini. Kenapa gitu? Katanya rezekinya disapu lagi dibuang gitu ya. Jadi kalau hubungannya ya rezeki itu datangnya dari kerja, ya sekolah belajar yang pintar kerja dan kadang maka dapat rezeki gitu. Jadi tradisi yang tidak masuk akal kita boleh hilangkan, tapi tradisi yang memang bisa kita pikirkan, kita kan punya logika ya. Kalau tradisi itu ternyata bisa membawa kita menuju kebaikan, menuju kebahagiaan ya teruskan. Kalau sekarang nyapu, tapi kalau kotor banget ya boleh lah kali ya. Orang tuanya juga mungkin udah yang kalau sudah nggak ada. Ya semuanya disaring aja gitu. Disaring. Ya, karena kan kita nih anak-anak muda kan punya pemikiran ya. Dan kalau untuk persembahyangan nih, anak kan kalau persembahyangan meja kado leluhur itu kan ada samseng, ada buah-buahan, ada makanan, ada ini. Disuguhkan, disajikan untuk para leluhur kita sudah meninggal. Kita kan sembahyang ya, sembahyang leluhur meninggal. Itu kebanyakan kan anak-anak pada jadi banyak pertanyaan. Dulu saya waktu kecil suka dibilangnya, ayo bilang sembahyang, kita berderet terus orang tua kita ngomong, Mak, Engkong, ayo makan, datang ke rumah ini makan, disiapin kalau ada kekurangan cuma dimakan itu. Nenek saya membentuk kita kayak gitu. Setelah kita dewasa, kita sudah mulai mempelajari ternyata kalau para makhluk, para leluhur itu bisa makan, kita yang juga gak kebagian, mereka banyak. Habis gitu enggak, kalau kita siapin apel, kita siapin makanan, sayur-sayuran dia makan, kamu enggak? Kamu tiba-tiba kamu siapin satenya hilang. Lari ya kita, lari! Jadi itu juga kembali ke waktu cerita zaman dulu itu. Jadi kan ada seorang kaisar. Kaisar ini sangat mencintai mamahnya, orang tuanya. Waktu itu dia sangat miskin. Dia pengen memberikan mamahnya makanan enak tapi gak punya uang. Saat dia menjadi kaisar, saat dia menjadi orang kaya, dia ingat mamahnya pengen makan ini. Tapi udah meninggal. Lalu kemudian ada orang bijak lagi mengatakan daripada dia terlalu bersedih, mengurus negara akhirnya kacau, cobalah kamu siapkan makanan untuk orang tuamu. Emang bisa, kata dia. Nanti barangkali mama kamu masih bisa menikmati makanan itu. Itu ada untuk ingat biasa-biasa. Mamahnya itu mamanya suka ini, mamanya suka ini, orang suka ini, hanya mengingat mamahnya. Terima kasih mama, mungkin saat itu aku belum bisa menyebutkan, tapi saat ini aku punya. Ada bakti ya. Ada bakti ya, kembali lagi ke bakti kita bukan yang karena leluhur kita itu bisa makan. Itu sebab betul nggak bisa. Karena dari kamu sendiri mengatakan tidak ada makhluk apapun, tidak ada orang yang sudah mati yang bisa makan. Nggak ada. Yang bisa makan itu kita. Simpel aja. Karena kita masih butuh nutrisi untuk makan. Nutrisi itu dibutuhkan dari makanan. Jadi kita kembali ke mitos itu. Mitos ya. Tapi itu sebagai rasa bakti. Karena kita masih mengingat orang tua kita dengan kita Clear berarti ya. Oke. Yang ketiga, memakai baju warna merah saat Nah, ini dia. Nah, Ini yang bisa. warna merah. Iya, merah. Cerita. Iya, jadi gimana? Ini merahnya merah pink nih, ini jarang-jarang nih. Tapi ada unsur merah juga. Ini merah hoki ya. Jadi merah itu kan lambang rezeki. Ya ada satu lagi legenda menarik ya, legenda yang namanya ada hewan yang agak aneh namanya di Chinese itu namanya Nian. Nian itu munculnya setiap tahun menjelang Imlek begini nih, muncul untuk menyantap manusia katanya ini makan manusia. Ini masih Legenda ya, legenda apa. Kemudian ada orang bijak juga yang itu kayaknya coba kita pasang aja kertas-kertas warna merah di dinding rumah gitu. Terus pasang petasan, terus ada menyerupai barongsai segala macam. Ini takut sama gituan. Akhirnya ketika dia datang di rumah ada warna merah dia kabur gitu ya. Kabur itu legendanya, makanya pakai baju merah. Tapi lebih kepada merah itu disimbolisasikan dengan rezeki.
Jadi pas hari Meriah raya, kali ya, meriah ya. iya. Jadi mata coba itu bedakan secara psikologis kalau kita melihat warna merah, Hitam. warna hitam beda. Jadi hitam kita akan merasa ada kayak agak sedih. Tapi kalau merah cerah, ceria. Jadi ada energi, ada hormon yang bahagia di tubuh kita yang muncul. Jadi merah ini simbolisasi dari rezeki aja, hoki sebetulnya. Iya. Bahagia. Setiap perayaan pernikahan kita orang Indonesia biasanya Merah. baju merah. Gak cuma dipakai saat Imlek ya. Pada saat mau mengikuti hari raya yang berbahagia, pakai baju merah. Gitu sih. Soalnya Gimana? Mempersiapkan banyak manisan. Tuh, manisan jadi sih nggak bisa manisan. dibikin kan. Iya. Manisan itu kan istilahnya dilambangkan juga sih simbolisasi dari harmonis dan manis, manis kehidupan. Memang harus ada yang manis-manis kan, katanya juga ada beberapa keluarga yang harus ada kue lapis. Makanya kalau di setiap menjelang Imlek kan banyak banget tawaran kue lapis yang kue lapis yang mau harga mahal apapun biasanya Dari tawaran 50.000 sampai 500.000 tuh ada berlapis. kue lapis itu kan lumayan harga yang tetap kita cari karena memang itu diibaratkan disimbolisasikan dengan semoga katanya di kehidupan yang di tahun berikutnya kita ini punya rezeki yang berlapis-lapis kayak gitu, terus selalu kehidupan itu selalu manis-manis gitu, nggak ada yang pahitnya padahal kan kehidupan kan silih berganti ya berputar. Itu sih kayaknya cuma Mungkin kalau dihubungkan dengan tradisi Imlek ini, biasanya muncul satu kue yang sangat fenomenal, yang sangat apa kue apa coba? Kue keranjang atau bahkan dibilang kue Cina, ya dodol Cina katanya. Ini sebetulnya kalau kue keranjang ini yang manis, bahkan dia ada yang bersusu gitu, sama rezekinya biar bertingkat-tingkat. Kalau bahasa Mandarin itu nyentau, kue yang nanti makin tahun makin bertambah rezekinya berkahnya. Ini simbolisasi juga, ini kan manis loh, itu manis. cuma dari tepung beras atau tepung apa ya? Ya Gula, kebetulan, kan cuma kebetulan dan aja. gula dimasuk berjam-jam Sampai sampai jam besar. Ini cuma dua bahan. Iya. Jadi manisnya itu simbolisasi ada kue yang muncul setiap tahun dari naik kue keranjang itu. Makanya biar segala sesuatu berjalan dengan manis. Seperti itu. Semuanya berjalan harmonis manis. Yang terakhir adalah tidak boleh makan bubur. Nggak boleh makan Ini bubur ya. juga ada tradisi dulu ya, katanya orang yang susah itu Cina dulu, kalau kelihatan tuh orang kaya sama orang miskin kelihatan. Orang kaya makanan mewah, ada daging, ada nasi, ada buah-buahan, ada berbagai macam lauk pauk. Tapi kalau orang mampu atau orang miskin gitu ya, dia punya beras liter untuk banyak anaknya itu, jadi bubur sama dia, jadi bisa berpuluh-puluh mangkuk itu dengan 1 liter beras yang ada gitu. Jadi memang simbolisasi kalau bubur itu. Tapi kalau sekarang kan bubur aja bisa 50.000 per porsi. Di sini cakwe, ayam, telur gitu kan. Enggak juga, itu akhirnya mitos juga. Makan bubur, makan itu simbolnya aja. Ada orang yang pantas itu yang disajikan pada hari ini apa sih? Ya ada ayam merah. Pokoknya kalau sekarang kalau punya rezeki ya, kalau punya rezeki ya akhirnya pasti buat Imlek itu ada aja rezekinya gitu ya kalau yakin. Jadi kayak waktu di Cina sana itu nggak semua orang kan, kalau kayak sekarang kan merasa kalau orang Cina itu dianggapnya sebagai orang kaya ya. Banyak banget yang bilang kayak dia orang kaya, kayak juga orang Cina itu identik dengan orang kaya. Padahal nggak juga, nggak semua orang Cina itu orang kaya. Karena kan di Cina sana itu banyak juga orang-orang yang miskin, sangat miskin banyak. Di Cina sana itu sampai hari itu masih ada. Jadi mereka itu biasanya makan enak cuma 1 tahun sekali. Dia tuh bisa menyiapkan makanan ayam itu diusahakan 1 tahun sekali. Pada saat waktu itu kan, terus makanya jangan ada bubur karena makanan bubur itu untuk orang-orang yang susah. Jadi makanya kalau kita ke rumah duka saat tahun kembang itu biasanya disiapkan bubur ya. Cari-cari bubur duka, karena di bubur duka bisa layaknya makan bubur sebagai simbolisasi bubur dari bubur duka, kalau jangan terlalu banyak makanan mewah. Jadi dia tuh ya zaman dulu 1 tahun sekali makan enak. Kalau kita bisa tiap hari ya, bisa GoFood, bisa beli food, makan, bisa jadi mereka tuh berusahakan setahun sekali itu paling nggak ada ayam, ada daging, itu malah jangan makan bumbu, diusahakan. Tapi biasanya sih kalau Imlek jarang ada yang susah sih ya, soalnya kita pun akan berbagi ya. Dan memang jarang banget makan bubur itu Imlek itu aneh gitu deh, aneh ya. Iya, jangan ya.
tadinya sate, biasanya sate suka ada tuh kalau kemarin tuh begitu susun-susun kan. Itu tuh biasanya juga kalau yang mie katanya nggak boleh dimakan waktu lagi hari keempat, takutnya berkepanjangan gitu. Jadi makanya dimatiin. Jadi waktu iya pernah dengar juga ini bukan gimmick sebenarnya ya. Karena lagi kedukaan itu orang katanya keluarga nggak boleh makan mie karena kalau makan mie bisa lanjut ada lagi meninggal ada meninggal. Mungkin itu pernah terjadi kalau waktu dia keluarga yang makan mie saya meninggal. Jadi kan berlanjut tuh dia. Artinya ini sekarang gini katanya kamu juga kan nggak boleh karena dia nyangkut. Bisa jadi saat kamu kan nyangkut di sini hati-hati gitu. Bisa jadi orang banyak juga yang meninggal tersendat kan. Jadi bukan karena itu panjangnya. Jadi nanti kamu bisa nyusul loh kalau kita makan kangkung gitu, istilahnya dia lagi berduka, lagi sedih, lagi nggak fokus makan gitu. Jadi kita bercandaan. Ini menghubungkan sih. Biasanya kan makan itu ulang tahun ya, banyak umur. Ya, betul panjang umur. Ini cuma simbol-simbol aja. Makanan-makanan sebenarnya tidak ada kaitannya dengan rezeki dan lain sebagainya, cuma simbolisasi aja. Namun yang layaknya aja disajikan. Tapi biasanya kalau mau imlek itu kita banyak buah ya, buah jeruk. Itu yang paling kemarinnya tuh di saat imlek karena memang mungkin tangannya beberapa bulan sebelum imlek disesuaikan dia supaya berbuah dan limpahnya di pasti bulan imlek. Jadi nggak berasa ya udah saja begitu makin benar-benar makin rasanya wah tercerahkan. Bikin penasaran ya kayaknya ya. Ada lagi ya satu pertanyaan yang mau Udah ya, kita mau baca parita lagi gitu kan itu di sentra film. Ya. Terima kasih ya. Nah, ternyata bener-bener tadi tuh bermanfaat banget ya, apalagi Bermanfaat banget, banyak langsung banget info-info baru gitu ya. Waktu mendengarkan langsung Sering gitu, terdengar Iya. pencerahan gitu ya. bener-bener pencerahan banget. Terus sekarang nih Bermanfaat kita banget. berdua muncul lagi biar apa sih kita berdua nih muncul? Jadi nih tadi nih terima kasih buat semua para penonton Dan yang para pendengar sudah menonton ini sampai hampir tadi tuh gak berasa sampai 1 1 jam loh ya. Wah, Keluar nggak dari berasa target. iya kok dari target ya. Terus juga nih kita mau ngucapin terima kasih dari yang di belakang kamera kita gitu ya. Iya, Karena kan yang muncul kita doang nih. Kayak tadi Kameramen. kameramennya, sesi Dokumentasi. dokumentasi. Wah, editing juga tuh. Aduh, jangan lupa itu mereka membantu sekali dalam podcast kita kali ini. Dan juga untuk yang yang terakhir gitu ya. kita memohon maaf. kalau ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung kalian. Kita nggak bermaksud sama sekali, oke? Iya, jadi di sini Itu di semuanya sini. benar-benar kita adalah bermaksudnya baik. Baik gitu ya. Ya, kalau gitu nanti yang kalau mau pada tema selanjutnya podcastnya bisa langsung nih tulis di Bisa langsung di komentar. komennya ya. Komen Ya. di bawah, komen di bawah. Sampai komen jumpa di bawah. podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.